20 roket Hizbullah menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel pada Jumat 13 September 2024 dini hari. Puluhan roket tersebut menghantam Safed dan mengakibatkan jalanan di wilayah tersebut berlubang. Selain itu, puluhan roket Hizbullah juga memicu kerusakan gedung dan kebakaran hebat di hutan hingga pemadam kebakaran kewalahan menanganinya. Video kebakaran dan kerusakan infrastruktur Zionis itu pun telah beredar di media sosial. Dalam video tampak kobaran api membumbung tinggi dan memerah di tengah pemadaman listrik. Sementara pemadam kebakaran dan tim penyelamat lalu lalang di area tersebut. Dilansir dari The Times of Israel, insiden tersebut telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Iron Dome gagal mengadang sejumlah roket yang ditembakkan Hizbullah ke Safed. Seusai insiden tersebut, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti. Puing-puing rudal pencegat juga dikhawatirkan berjatuhan di area pemukiman. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan roket Hizbullah tersebut. אין פה אזעקה, אין אזעקה. אין אזעקה, זה לא פה. It's fast, it's fast. וואו, תראה. וואו. וואו. ליד פה, תחנת הדלק זה תבוא לי שקל תלך לתחנת הדלק איזה תחנת הדלק? פשוט אין שקל Helikopter Angkatan Udara Israel jatuh di poros Philadelphia selatan jalur Gaza pada Rabu 11 September 2024. Akibat insiden tersebut, 2 tentara Israel tewas dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Penyebab kecelakaan helikopter UH-60 Black Hawk yang biasa disebut sebagai Yansov yang berarti helikopter burung hantu dalam bahasa Ibrani ini pun masih terus diselidiki. Hasil penyelidikan awal, kecelakaan helikopter yang digunakan untuk misi transportasi rutin, pendaratan, dan pengangkutan pasukan selama operasi militer itu bukan karena serangan dari militan Palestina. Namun menurut saksi mata, kecelakaan itu diduga disebabkan oleh debu tebal yang muncul dari tank-tank IDF yang menghancurkan tanah Rafah. Dilansir dari tribunnews.com, debu tebal itu diduga menghalangi penglihatan pilot dan orang-orang yang menumpangi helikopter tersebut saat pendaratan di malam hari. Selain faktor-faktor tersebut, beberapa laporan juga menunjukkan bahwa kecelakaan disebabkan karena salah satu baling-baling helikopter mungkin bertabrakan dengan benda asing seperti kendaraan militer di dalam pangkalan. Sementara laporan lain menunjukkan bahwa unsur manusia juga menjadi fokus utama dalam penyelidikan. Diketahui ini merupakan kecelakaan pertama helikopter yang menjadi andalan Israel sejak dikirim dari Amerika Serikat sekira 30 tahun lalu. Perlawanan Hizbullah meluncurkan sejumlah roket dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed. Dari video yang diunggah media Al-Mayadin, rudal-rudal tersebut diluncurkan saat malam hari. Rudal-rudal itu datang tak beraturan, membuat suasana malam menjadi mencekam. Bersama dengan datangnya rudal tersebut, sirine di wilayah setempat dinyalakan. Akibat serangan itu, sekitar 50.000 pemukim di daerah itu dan sekitarnya mencari perlindungan di tempat penampungan. Ledakan itu menyebabkan pemadaman listrik yang meluas dan memicu kebakaran di daerah tersebut. Diketahui Hizbullah menegaskan akan terus menyerang Israel jika sekutu Amerika Serikat tersebut tak kunjung menghentikan serangan di jalur Gaza. Sebelumnya pada Rabu 11 September 2024, mereka meluncurkan 60 roket ke wilayah utara. Hizbullah menargetkan seorang tentara pendudukan yang berkumpul di lokasi militer Al-Raheb dengan roket. Selang 2 jam, pejuang Hizbullah menargetkan lokasi Rawaisat Al-Harn di Sheba Farms. Total perlawanan yang didukung Iran tersebut meluncurkan 9 operasi dalam sehari. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah menyerang wilayah Israel Utara pada Jumat 13 September 2024 dini hari. Mereka mengklaim berhasil menargetkan pangkalan rudal pertahanan udara utama Komando Utara di Barak Beria. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut dilakukan menggunakan rentetan roket Katyusha.
Diakui perlawanan yang didukung Iran itu, serangan tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, untuk mendukung perlawanan mereka yang berani melawan pendudukan. Sebelumnya pada Kamis 12 September, Hizbullah juga meluncurkan serangkaian serangan terhadap lokasi militer hingga pertemuan tentara Zionis. Mereka mulanya menargetkan Al-Biyada menggunakan peluru artileri. Selanjutnya menyerang pangkalan militer Israel Al-Malikiyah dengan persenjataan yang tepat. Serangan tersebut diduga menyebabkan serangan langsung. Rentetan serangan ini sebagai balasan atas serangan Israel terhadap desa-desa di Lebanon Selatan dan pembunuhan 2 warga sipil di Al-Bayadah bersaudara Ishak 13 tahun dan Hussein Alayan 16 tahun. Kepala Keamanan Israel diduga masih khawatir soal ancaman serangan besar-besaran Iran. Ia memprotes sikap Amerika Serikat yang dinilai malah menempatkan Israel dalam resiko besar. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dianggap tak bisa bersikap tegas terhadap Iran dan proksi-proksinya. Washington diminta memberikan ancaman kepada Iran di tengah ancaman pembalasan Teheran soal kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Dikutip dari Tribunnews.com, selama ini Amerika Serikat disebut hanya berbicara tentang pertahanan, sehingga tak ada efek jera yang diterima oleh Teheran. Ia berpendapat kurangnya sikap tegas dari Amerika telah membuat Iran semakin berani. Hal itu meningkatkan ancaman keamanan terhadap kawasan di Timur Tengah dan membahayakan keselamatan Israel. Kepala Keamanan Israel lantas mengakui proksi-proksi Iran saat ini masih menjadi ancaman besar bagi Zionis. Tanya soal sikap Amerika Serikat kepada Iran, Kepala Keamanan Israel juga menyinggung sikap Biden terhadap Hamas. Amerika Serikat diketahui mendesak Israel untuk menerima kesepakatan gencatan senjata. Pejabat tersebut tak terima lantaran langkah Washington itu sebagai isyarat Tel Aviv berarti menyerah kepada Hamas. Santer dikabarkan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Herzi Halevi akan mengundurkan diri pada akhir bulan Desember tahun ini. Kabar tersebut diketahui oleh orang-orang dekat Halevi. Kendati demikian, tentara Israel membantah kabar lengsernya Halevi. Sumber tentara Israel mengatakan isu mundurnya Kepala Staf IDF Herzi Halevi tidak benar alias hoax. Sumber menekankan bahwa Kepala Staf IDF saat ini tengah fokus mengelola perang, terlebih memimpin pasukan Israel dalam memerangi musuh-musuh dan mencapai tujuan perang. Sebagaimana diketahui, pejabat militer Israel tengah ramai-ramai mengundurkan diri buntut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Surat kabar Israel melaporkan pengunduran diri Komandan Unit 8200 Yossi Sharel pada Kamis 12 September kemarin. Yossi Sharel mundur setelah mengakui gagal mencegah serangan Hamas 7 Oktober. Tidak hanya Sharel, Kepala Polisi Pendudukan Israel di tepi barat, Uzi Levi dikabarkan juga mengundurkan diri. Dia menjadi polisi ketiga yang mengundurkan diri dalam waktu 1 bulan. Bulan lalu, Komandan Brigade Utara dan Komandan Unit Investigasi mengundurkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.